Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mencari ilmu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang fikih haji. Ada beberapa menu yang disajikan di sini. Yang pertama pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, pengembang, dan penutup. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas UAS teknologi dan media pembelajaran ini. Berikutnya ada kompetensi. Pertama, kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya. Berikutnya, ada kompetensi dasar. 1. Meyakini nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, menyebarluaskan nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji. Yang ketiga, menjadi teladan, sikap disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memelihara sikap disiplin, tanggung jawab, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menguji mengimplementasikan ketentuan haji. Yang keenam, membandingkan implementasi ketentuan haji. Yang ketujuh, menulis laporan hasil analisis tentang problematika pelaksanaan haji. Dan yang kedelapan, mempresentasikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaannya. Berikutnya ada indikator. Yang pertama, menghayati nilai-nilai positif dari pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, mengamalkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis implementasi ketentuan haji. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang problematika pelaksanaannya. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari ini, diharapkan peserta didik mampu memahami rukun, wajib, dan sunnah haji, meningkatkan keimanan, mengetahui hukum-hukum haji, menerapkan nilai-nilai haji, dan memahami tata cara pelaksanaan haji. Selanjutnya, masuk ke materi. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini, pertama pengertian haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan muharramat haji. Masuk yang subbab pertama, pengertian haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata al-hajju yang memiliki arti al-qasdu, yaitu sengaja, tujuan, atau kedatangan. Sedangkan menurut istilah, sengaja datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah, dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada syarat wajib haji. Orang-orang yang menjalankan haji itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji. 2. Berakal. Wajib bagi orang yang bisa membedakan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan. Dan yang ketiga, balik. Bagi laki-laki, yaitu sudah pernah mimpi basah
atau umur lebih 15 tahun, dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. Anak kecil tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji. Dan yang kelima, mampu. Artinya, mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani. Baik, selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal atau tidak sah. Adapun beberapa rukun haji, yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan haji. Ihram wajib dimulai dari mikotnya, baik mikot zamani maupun makani. Mari kita lihat bersama cara pelaksanaannya. Dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan salat sunat ihram 2 rakaat. Kemudian, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafal niat berhaji. Nawaitu hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajati. Yang selanjutnya, wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah pada 9 Zulhijjah sehari sebelum Idul Adha. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, serta menutup aurat. Berikut cara pelaksanaannya. Yaitu tawaf ibadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, diwajibkan berwudu, kemudian masuk melalui pintu yang mana saja. Tapi disunahkan melalui pintu aslam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram, disarankan membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahlil abwaba rahmatik. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus di dekat area Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1-3, jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan untuk putaran 4-7, jamaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita, tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf. Setelah tawaf, ada sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Cara pelaksanaannya sebagai berikut. Setelah tawaf, selanjutnya adalah sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau di mana jamaah dianjurkan untuk lari-lari kecil. Setelah sa'i ada tahallul. Tahallul yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan yang terakhir ada tertib. Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan, mulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahallul. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan ibadah haji yang wajib dikerjakan. Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau membayar denda. Wajib haji ada 7. Yang pertama, ihram dari mikot. Yang kedua, bermalam di Musdalifah sebagaimana berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Musdalifah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 atau 70 butir.
Yang ketiga, bermalam di Mina. 4. Melontarkan jumroh Aqobah. Cara pelaksanaannya sebagai berikut. Tahap selanjutnya pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumrah Aqobah dengan 7 butir kerikil satu persatu. Tidak boleh dilempar secara sekaligus, dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Dan yang kelima, ada melontarkan jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Berikut cara pelaksanaannya. Ini adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumrah secara berurutan, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Yang keenam, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan yang ketujuh, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Selanjutnya ada muharrimat haji. Muharrimat haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharrimat haji termasuk wajib haji. Jadi, apabila salah satu muharrimat itu dilarang, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Adapun muharrimat haji sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, menggunakan penutup kepala bagi laki-laki. Yang ketiga, menggunakan cadar atau sarung tangan bagi wanita. Dan yang keempat, memakai harum-haruman serta minyak rambut. Yang kelima, melangsungkan akad nikah, menikah, atau menjadi wali nikah. Yang keenam, memotong rambut atau kuku dalam keadaan ihram. Yang ketujuh, sengaja memburu dan membunuh binatang darat. Dan yang kedelapan, senggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke pustaka. Sumber materi saya kali ini berasal dari buku fikih MA kelas 10. Dan kemudian pengembang. Perkenalkan, saya Ardila Fauziah dengan NIM 2311101227. Saya mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan Prodi Pendidikan Agama Islam. Demikian pemaparan materi saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita semua dimampukan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat haji atau umrah ke Baitullah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.